Halo, balik lagi di Bayu TV. Oke, di video kali ini saya ingin membagikan tips bagi teman-teman goeser pemula ya, kayak saya juga gitu. Bagaimana untuk menambah part-part atau upgrade yang memang dibutuhkan untuk sepedanya ya. Nah, ini ada saya contohkan pakai sepeda saya ini Exotic 2612 gitu ya. Nah, karena kan kadang kita beli sepeda langsung pengen ganti semuanya, padahal itu belum tentu juga penting gitu, belum tentu juga sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Wah, ini kebetulan lagi di sawah sambil menikmati pemandangannya. Oke, nah tips dari saya yang pertama itu pakai aja dulu sepedanya ya, pakai dulu sepedanya. Coba di jalan-jalan yang teman-teman mungkin sering lewati, entah itu jalan seperti ini nih, misalnya ke sawah-sawah seperti ini, atau memang ke jalan raya, atau memang yang berbatu gitu ya, untuk kita bisa tahu dulu performa sepeda itu apa gitu, sambil bagus apa enggak kalau di jalan raya, atau enak enggak di jalan berbatu, enak enggak di jalan yang berumput-rumput seperti ini, tanah-tanah seperti ini gitu ya. Ketahui dulu karakteristik sepeda teman-teman gitu. Setelah itu baru kita mulai eksperimen nih, apa-apa saja yang dibutuhkan gitu. Nah, biasanya sih yang paling pertama itu saya recommended untuk diganti gitu ya, kalau memang dibutuhkan loh ya. Kalau memang teman-teman ada merasa nggak nyaman atau lain sebagainya, itu yang pertama itu ini nih, handlebar ya, di handlebar. Nah, kebetulan ini handlebarnya dari pabrikannya udah 740 mili, jadi udah lumayan lebar gitu. Jadi karena ini berhubungan dengan tinggi badan juga, maka panjang handlebar ini benar-benar disesuaikan dengan kenyamanan dan tinggi badan kita, lebar badan juga itu ya. Itu kemudian ini pengaruhnya sangat signifikan sekali ya, karena saya lihat beberapa merek yang lain itu juga menggunakan handlebar yang lebih kecil, yang ukurannya sekitar mungkin 72 ada, atau mungkin ada yang 68 atau 70, 680 mili gitu ya, atau mungkin 700 mili. Nah, itu perhatikan dulu. Nah, biasanya kalau MTB dengan ukuran ban 2,2 gitu nih, nah kalau ukuran bannya besar, kita juga butuh handlebar yang sedikit lebih panjang, lebih lebar dari yang lainnya, supaya kontrolnya, supaya presisi di jalan yang terabas-terabas jalannya seperti ini nih, yang kasar-kasar seperti ini gitu. Itu handlebar ya. Kemudian pakai stem yang kelihatan nggak ya? Wah, ini pakai stem yang pendek ya, pakai stem yang pendek nih, karena kalau stem pendek lebih presisi di jalan, jadi responnya juga lebih enak ketimbang kalau kita panjang ya. Tapi kalau teman-teman ruang questnya ada di jalan-jalan beraspal ya, yang agak panjang dari ini ya, kepanjang dari ini juga nggak jadi masalah gitu ya. Tuh, jadi kalau ini nggak perlu diganti sih ya untuk yang ini ya. Kalau handlebar, kira-kira handlebar yang pendek ini recommended untuk diganti. Untuk bahan sih ada yang alloy, ada yang besi ya, itu tergantung preferensi dari teman-teman sendiri. Oke, yang kedua itu, nah kalau di sepeda saya ini yang kedua itu saya ganti tuh ini nih, pedalnya ya. Kalau di pedal ini bawaannya tuh nggak enak gitu, terus licin, gede, tebal, kurang jelas lah menurut saya. Nah, ini saya ganti pakai yang lebih tipis, kemudian ada grip-gripnya supaya nggak slip dan sebagainya gitu. Nah, ini. Nah, kemudian bottle cage ya, karena kan sebagian merek gitu ya, kalau kita beli nggak ada bottle cage-nya. Nah, ini langsung beli nih bottle cage-nya supaya kita nggak kehausan di jalan. Ringan tapi penting banget gitu. Lalu berikutnya itu, wah, ini saddle. Nah, saddle mungkin ada teman-teman yang suka pakai saddle yang keren gitu, yang kelihatan mahal, keren.
dan ringan karbon gitu misalnya. Tapi kalau saya yang saya kejar itu nyaman. Oke. Jadi ini menurut saya ini bukan standarnya. Ini punyanya United ya. Ini punya sepeda lipat saya nih. Nah, saya pakai karena itu nyaman banget di bokong saya gitu. Karena kan kalau kita goes berjam-jam kadang. Jadi kita ngejar nyamannya dulu gitu. Kita kejar nyamannya karena kita nggak performance kan ya, nggak dibutuhkan performance yang tinggi, jadi kita kejar nyamannya dulu nih. Nah ini kalau kita lihat, saya suka banget dari saddle ini adalah ininya, bentuknya tuh agak menekung ke belakang ya, ke atas gitu, jadi nyaman. Kemudian ini lebarnya lebih lebar dari standarnya ya. Biasanya kalau MTB itu kan dia agak sedikit lebih sempit ya, dia agak memanjang, sini sedikit lebih sempit. Kemudian di atasnya ada yang kemudian ada yang datar gitu, ada yang agak naik ya. Kalau ini saya suka yang naik karena nyaman banget, kayak rasanya plek gitu, plek banget sama badan kita. Terus nanti juga sesuai sama ini kita nih, apa, handlebar dan lain sebagainya tuh. Kemudian saya pakai ornamen kecil nih, kayak stiker gini ya. Pakai stiker mungkin nggak kelihatan ya. Nah ini untuk ngelindungin aja sih dari serpian batu dan lain sebagainya gitu. Jadi itu ringan-ringan aja kalau itu. Untuk rem nggak ada yang saya ganti, fork juga nggak ada yang saya ganti. Kemudian ini penting, phone holder. Karena kadang seringkali kita bosan atau kita tersesat di jalan, kita butuh GPS, kita butuh arah jalan ya, atau kita butuh udah berapa lama kita goes, jadi kita bisa kira-kira kita berapa lama lagi harus goes dan lain sebagainya. Nah ini penting banget informasi yang disediakan oleh di handphone kita, di aplikasi Strava gitu mungkin ya. Nah ini di sini ada phone holdernya, mereknya Lock On nih, harganya sekitar 50 ribuan gitu. Ini enak banget, anti ini juga nggak bergetar ya, dan plug gitu. Nah ini teman-teman juga mungkin recommended nih, nggak mahal harganya, jadi nggak harus juta-jutaan untuk upgrade gitu ya, tapi fungsionalnya tinggi, fungsionalnya besar gitu, sehingga itu saya rekomendasikan. Tuh itu ringan-ringan aja dari saya. Nah ini yang pertama tadi saya review lagi, saya ulangin lagi. Kalau saya lihat sih yang paling enak tuh pakai yang lebar ya. Kalau saya 74 itu cocok, 740 mm ya punya saya ini gitu, jadi nggak perlu diganti lagi ya. Tapi kalau teman-teman lebih pendek, kalau bisa diganti gitu. Kemudian stemnya kalau bisa pakai yang pendek nih, kalau teman-teman lebih banyak di tempat-tempat off-road kayak gini tuh. Kemudian nih saddlenya, saddlenya cari yang teman-teman nyaman, keren juga boleh sih, kalau bisa keren dan nyaman sih gitu ya, cuman harganya biasanya mahal. Kalau duitnya ada nggak apa-apa. Nah 3 itu ini nih, pedal ya, tadi pedal itu saya ganti. Yang lain sama ini cage ya, botol cage-nya tuh. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau kita punya sepeda jangan langsung di-upgrade semua karena ngelihat yang lain pada nge-upgrade keren-keren gitu ya, tapi akhirnya nanti kebuang. Toh yang baru juga nggak jelek-jelek banget gitu ya, bahan-bahan yang tergantikan dari part-part sepeda kita yang baru itu juga nggak jelek gitu ya. Jadi coba dulu, eksperimen dulu ya dengan sepeda kita selama beberapa minggu atau beberapa bulan, baru kita putuskan satu persatu apa saja yang perlu diganti gitu. Oke, sampai begitu dulu video kita kali ini. Oke, kalau teman-teman suka tolong like, komen, dan subscribe video-video dari Ketut Bayu TV ya. Jangan lupa subscribe juga ya, Ketut Bayu TV, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you guys.